Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang proyek aplikasi pemrograman web, di mana materi ini dikhususkan untuk membimbing persiapan ujian LSP jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini diharapkan Anda dapat membuat program aplikasi perpustakaan sederhana berbasis web dengan ketentuan PDM sebagai berikut. Terlihat jelas di sini terdapat dua tabel. Tabel pertama adalah tabel penerbit yang terdiri dari 3 kolom atau 3 field, yaitu ID penerbit, nama penerbit, dan tahun. Sedangkan ID penerbit merupakan primary key. Sedangkan pada tabel buku terdapat 4 kolom atau 4 field, yaitu ID buku, ID penerbit, nama buku, dan jumlah. Untuk primary key-nya itu adalah ID buku. Sedangkan ID penerbit merupakan sebagai foreign key, yang artinya tabel penerbit memiliki relasi dengan tabel buku. Cara membacanya adalah bahwasanya satu penerbit atau satu data penerbit memiliki banyak data buku. Dengan ciri-cirinya bahwasanya terdapat foreign key di tabel buku, sehingga tabel penerbit dapat dihubungkan atau dapat terelasi dengan tabel buku. Silakan dibuka sumnya, pastikan dijalankan actionnya pada bagian service Apache dan MySQL. Kemudian klik tombol admin. Langkah yang pertama adalah buatlah database. Untuk mempermudah, silakan tuliskan semisal app_perpustakaan untuk nama database. Silakan dibuat app_perpustakaan, kemudian diklik create. Jika sudah, silakan buatkan satu tabel dulu, yaitu tabel penerbit dengan 3 kolom. Saya perkecil biar mudah pengerjaannya. Nama tabelnya adalah penerbit, kolomnya terdapat 3. Klik go. Kemudian tuliskan di kolom pertama ID penerbit, nama penerbit, dan tahun. ID penerbit tipenya sudah sesuai ya, integer, dan nama penerbit diganti varchar. Tahunnya tetap integer. Kemudian value-nya ID penerbit secara default, sedangkan nama penerbit value-nya 100, sedangkan tahun 5. Jangan lupa, dikarenakan di sini ID penerbit itu merupakan primary key, pastikan di kolom ID penerbit indeks dipilih primary. Jika muncul seperti ini, silakan klik go. Setelah itu, di sini terdapat checklist ya, atau centang pada bagian AI. AI di sini adalah auto increment, di mana kolom ini akan selalu terisi otomatis dalam bentuk angka yang diawali selalu dari angka 1 secara defaultnya. Silakan dicentang, kemudian diklik save. Jika berhasil, akan muncul struktur tabel seperti ini. Sudah sama ya, sesuai. Nah, selanjutnya kita buat tabel buku. Pastikan dipilih database, kemudian di bagian bawah create tabel diketikkan buku. Kolomnya terdapat 4. Klik go. Kemudian dituliskan ID buku, ID penerbit, nama buku, dan jumlah. Semuanya tipe datanya sesuaikan ya, integer, nama bukunya diganti varchar. Kemudian masing-masing value ID buku, ID penerbit itu default ya jika tidak ada keterangan angka, sedangkan nama buku diberi nilai 100. Sedangkan kolom jumlah nilainya adalah default. ID buku merupakan primary key, jadi silakan pada kolom ID buku
jadikan dia primary dengan cara dipilih primary, kemudian diklik go. Sedangkan ID penerbit ini merupakan foreign key, maka pada bagian ID penerbit silakan dipilih index, kemudian diberi nama sama ID penerbit, samakan ya dengan nama kolom, kemudian diklik go. Jika sudah, silakan klik save. Nah, kita sudah berhasil ya membuat tabel buku. Langkah selanjutnya adalah membuatkan relasi, yaitu dengan cara pada bagian database silakan klik, kemudian dipilih more designer. Kalau dibesarkan itu ada tulisannya more, atau cari yang designer. Nah, seperti ini. Nah, agar tabel penerbit dengan tabel buku saling terrelasi atau terhubung atau memiliki hubungan relationship, silakan dipilih simbol create relationship, kemudian pilih primary key-nya yang ada di tabel penerbit, atau yang tabel yang tidak ada foreign key-nya, silakan diklik, kemudian dipilih foreign key atau yang kolom yang sama antara tabel penerbit dengan tabel buku. Ternyata yang sama adalah kolom ID penerbit, sehingga select foreign key-nya silakan pilih pada bagian ID penerbit. Muncul seperti ini, silakan on delete dan on update dipilih cascade. Artinya nanti jika terdapat suatu data yang dihapus ataupun yang diubah, maka akan terjadi perubahan di tabel buku. Jadi semisal nanti tabel penerbit terhapus, maka data tabel buku juga terhapus. Dan sedangkan jika tabel penerbit dapat perubahan, maka di tabel buku juga mengalami perubahan di bagian data penerbit. Silakan klik OK. Nah, jika berhasil akan muncul suatu garis atau suatu flow yang menandakan bahwasanya di sini kelihatan seperti lingkaran besar, yang di sini persegi ya atau square, dimana sesuai dengan soal ya, bahwasanya satu penerbit itu bakal bisa memiliki banyak buku. Begitulah cara membuat sebuah relasi. Kemudian sekarang kita lanjutkan bagaimana cara membuat trigger. Trigger itu sendiri adalah suatu perintah yang akan selalu dijalankan setelah adanya proses CRUD, baik itu setelah adanya proses simpan, edit, maupun hapus. Cara pembuatannya adalah klik add trigger. Nah, untuk studi kasus ini kita akan membuat trigger bahwasanya jika nanti ada data di tabel penerbit, maka tabel buku juga akan terhubung. Jadi intinya, jika nanti ada tabel penerbit atau data yang ada di tabel penerbit terhapus, maka data yang memiliki hubungan dengan tabel penerbit, khususnya di tabel buku, nanti akan juga terhapus. Sekarang nama triggernya kita berikan nama semisal hapus underscore data. Tabel yang mempengaruhi adalah tabel penerbit. Waktunya trigger ini dijalankan yaitu setelah terjadi proses hapus. Jadi cara membacanya, trigger ini akan dijalankan jika setelah terjadi penghapusan data di tabel penerbit. Jadi trigger ini akan dijalankan setelah terjadi proses penghapusan data di tabel penerbit. Di bagian definition silakan diketikkan begin dan selalu akan diakhiri dengan end. Kemudian di antara sintaks begin dan end silakan diketik sintaks menghapus data, yaitu delete from buku ya, karena kita berhubungan nanti di data buku, where kita tuliskan foreign key-nya. Jadi kalau kita membuat tabel, di bagian tabel ini adalah yang tidak memiliki foreign key, sedangkan di bagian definition itu yang memiliki foreign key. Foreign key antara tabel buku dan penerbit itu adalah ID penerbit. Maka silakan tuliskan ID penerbit sama dengan old ID penerbit.
artinya nanti akan menghapus data dari tabel buku yang ID penerbitnya sudah terhapus di tabel penerbit. Jangan lupa tanda titik koma. Silakan diklik go. Nah, kita sudah berhasil membuat trigger. Kita dapat mengecek kembali dengan cara klik tombol edit. Nah, ini sudah berhasil ya, kita sudah berhasil membuat trigger. Selanjutnya kita memberikan datanya, yaitu sesuai dengan soal. Contohnya di tabel penerbit kita isi seperti ini. Cara pengisiannya, silakan di tabel penerbit diklik tombol insert, atau dipilih dulu tabelnya boleh. Klik insert, kemudian ketikkan seperti di atas ya. Khusus untuk ID penerbit, kita kan sudah menggunakan auto increment, maka tidak perlu diisi. Dia akan selalu terisi otomatis. Erlangga 2005, kemudian silakan isi di bagian bawahnya. Maaf, di sini ya. Yudhistira, kemudian tahunnya 2000. Klik go, maka otomatis sudah terisi dua data. Seperti ini. Sekarang kita beralih ke tabel buku, kemudian klik tombol insert. Nah, ternyata kalau kita sudah melakukan relasi di bagian ID penerbit itu kita tinggal memilih, tidak perlu mengetik. Misalkan ID penerbit 1 itu tadi kan Erlangga ya, tinggal pilih aja mau pilih yang pertama atau yang kedua, ini boleh. Saya tuliskan nama bukunya Laskar Pelangi, jumlahnya 4. Yang bawah ternyata ID-nya 2, yaitu Yudhistira. Ayat cinta. Kemudian jumlahnya 4, klik go. Ternyata ada yang sama. Apakah yang terjadi yang sama? Duplikat entry untuk key primary. Baik, tadi kesalahannya adalah di tabel buku. Pada proses pembuatan tabel buku ternyata ID bukunya belum dicentang auto increment, makanya tadi terjadi error. Silakan nanti di bagian video tersebut pastikan auto incrementnya dicentang ya. Kita ulang lagi, yang pertama tadi Erlangga, kemudian Laskar Pelangi, jumlahnya 4, yang ini Yudhistira. Diketikkan ayat cinta, kemudian ini juga 4 jumlahnya. Kita coba simpan, ternyata berhasil ya, karena kita sudah melakukan pengisian ID bukunya menggunakan auto increment. Tambahkan satu lagi, yaitu buku pemrograman Android. Klik insert, ternyata ID penerbitnya 1 ya, berarti dia Erlangga pemrograman Android, jumlahnya 8. Oke, kita sudah berhasil menampilkan data. Nah, bagaimana sekarang untuk belajar query dasarnya? Kita belajar di bagian penerbit. Nah, ternyata di PHPMadmin yang disediakan oleh SAM itu sudah disediakan fitur untuk memanipulasi data atau DML, Data Manipulation Language. Jadi kalau kita pilih select bintang, itu akan menampilkan seluruh data dengan cara klik tombol go. Nah, sudah tampil semua ya. Sedangkan kalau kita pilih select, ini artinya kita bisa menampilkan beberapa kolom dari tabel tersebut. Yaitu caranya, misalkan nanti ada perintah, silakan tampilkan dari tabel penerbit hanya nama penerbitnya saja, maka tinggal kalian hapus saja kolom-kolom yang tidak diharapkan. Seperti ini. Maka otomatis silakan klik tombol go. Nah, sudah muncul ya, hanya nama penerbitnya aja. Atau semisal nanti disuruh meminta menampilkan hanya nama penerbit dan tahun. Caranya sama, tinggal pilih select, nama penerbit dan tahun dibiarkan, sedangkan kolom ID penerbit ini silakan dihapus dan where-nya dihapus. Sudah seperti itu. Silakan klik tombol go. Maka yang tampil hanya nama penerbit dan tahun. Kemudian untuk insert itu merupakan fungsi menambahkan data. Caranya adalah insert into itu adalah sebuah perintah menambahkan data ke dalam tabel penerbit, yaitu kolomnya apa aja.
karena ID penerbit Auton German kita hapus, yaitu intinya kita akan menambahkan data ke dalam tabel penerbit pada kolom nama penerbit dan kolom tahun dengan nilai, silakan value-nya karena ada dua ya, ada dua kolom, silakan sisakan dua value. Kemudian di masing-masing value itu pembatasnya koma. Kemudian untuk memberikan nilai jangan lupa petik tunggal. Semisal contohnya kita mau nambahkan nama penerbitnya semisal Bumi Aksara, tahunnya 2020. Jangan lupa petiknya ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini artinya kita akan menambahkan data ke dalam tabel penerbit terhadap kolom nama penerbit dan kolom tahun dengan nilai nama penerbit nanti berisikan Bumi Aksara dan kolom tahun berisikan 2020. Sekarang silakan klik tombol Go. Nah, sudah berhasil ya, kita cek. Sudah masuk ya. Nah, begitulah penggunaan SQL Insert. Nah, bagaimana sekarang kita mau ubah nama Bumi Aksara menjadi Bumi Pusaka, sedangkan tahunnya tetap, maka gunakan SQL, kemudian klik tombol Update. Di sini artinya mengubah data pada tabel penerbit, memberikan nilai, kolomnya yang kita ingin ubah itu apa, maka itu yang harus kita masukkan. Sedangkan primary key, kita letakkan primary key-nya di setelahnya syntax where. Maka silakan ID penerbit kalian pindahkan mulai dari ID penerbit sama value-nya, pindahkan di bagian where, angka satunya dihapus seperti ini. Kemudian di setelahnya set itu tidak boleh ada koma, karena yang saya ingin ubah hanya nama penerbit, berarti tahunnya juga dihapus, kecuali kalau ingin mengubah nama penerbit dan tahun, ini biarkan. Nah, setelah dihapus silakan nama penerbitnya diubah. Tadi kan permintaannya Bumi Pusaka, sehingga isikan dengan seperti ini, Bumi Pusaka. Kemudian ID penerbitnya tadi kan primary key-nya nilainya 3. Nah, seperti inilah untuk melakukan proses perubahan data. Cara membacanya adalah mengubah data pada tabel penerbit, memberikan nilai, yaitu pada kolom nama penerbit diisi dengan Bumi Pusaka, di mana ID penerbitnya adalah 3. Sekarang kita coba klik tombol Go. Nah, sudah berhasil ya. Apakah benar Bumi Aksara berubah menjadi Bumi Pusaka? Nah, berhasil ya. Begitulah cara penggunaan syntax update. Nah, sekarang bagaimana untuk menghapus data ID penerbit 3? Maka caranya adalah kita gunakan syntax SQL delete. Tinggal klik, silakan diganti bagian where, diganti kolom primary key-nya, klik 2 kali kalau ingin cepat, kemudian sama dengan nilainya primary-nya berapa. Jadi cara bacanya adalah menghapus data dari tabel penerbit di mana kolom primary key-nya ID penerbitnya ya sama dengan berapa yang ingin dihapus kolomnya. Ternyata yang ingin dihapus adalah kolom primary key yang bernilai 3. Silakan klik tombol Go. Maka muncul peringatan, apakah Anda yakin ingin mengeksekusi sintaks penghapusan data ini? Jika iya, silakan klik tombol OK. Nah, sudah berhasil ya. Apakah benar data yang Bumi Aksara atau Bumi Pusaka tadi sudah dihapus? Ternyata benar ya, sudah terhapus. Begitulah prosesnya untuk melakukan sintak. Sedangkan kalau kita lihat di tabel buku, di sini kan tadi sudah ada beberapa data ya. Contohnya Laskar Pelangi itu merupakan penerbit Erlangga, Ayat Cinta Yudhistira, dan Erlangga lagi ya untuk buku pemrograman Android. Jikalau nanti di tabel penerbit saya hapus penerbit Erlangga, maka nanti data buku yang berhubungan dengan penerbit Erlangga juga akan terhapus dikarenakan trigger. Saya kasih contoh, semisal di tabel penerbit saya hapus Erlangga, maka nanti juga akan terhapus di kolom penerbit tersebut. Saya klik OK, sudah terhapus ya. Sekarang kita cek di tabel buku. Nah, ternyata juga sudah terhapus ya data buku yang berhubungan dengan data penerbit. Hal ini dikarenakan adanya tadi trigger hapus data di tabel penerbit.
penerbit di sini ya, ada di sana penerbit itu ada trigger. Nah, ini dia. Oke, sekian dulu untuk proses pembuatan database sampai penerapan trigger di aplikasi ini. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.